Hai, ketemu lagi dengan saya Iman Prihandono, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Di video sebelumnya, saya sudah memberikan tips dalam menjawab soal esai, yaitu metode IREC. Di video kali ini, saya akan memberikan tips lainnya lagi, masih dalam membantu Anda untuk menjawab esai dalam ujian-ujian, misalnya UTS maupun UAS pada Fakultas Hukum. Namun di video yang sekarang ini, saya akan memberikan metode lainnya lagi, yaitu metode PRES, P-R-E-S. Nah, apa metode PRES itu? Metode PRES ini sama dengan IREC, digunakan untuk membantu Anda menyusun jawaban secara sistematis sehingga logis. Jadi dosen Anda menerima jawaban Anda itu secara mudah, begitu juga nanti melakukan penilaiannya lebih mudah. Nah, yang pertama adalah P, point of view, atau secara panjang disebut juga dengan state your point of view. Artinya, Anda harus menetapkan dulu di mana Anda berada. Anda setuju, tidak setuju, atau Anda berada di tengah-tengah. Setiap soal di Fakultas Hukum biasanya mengandung isu permasalahan hukum. Terhadap permasalahan hukum itu, Anda harus menentukan dulu point of view Anda di mana. Statement Anda bagaimana? Setuju terhadap permasalahan yang diberikan, tidak setuju, atau Anda punya jawaban lainnya terhadap permasalahan itu. Dalam setiap soal esai, ada permasalahan yang harus Anda pecahkan. Harus Anda berikan jawabannya, solusinya. Misalnya, apakah merokok di dalam ruangan harus diatur oleh hukum? Anda harus menentukan di mana Anda berdiri. Point of view Anda di mana? Apakah Anda setuju? Ya, saya setuju. Merokok di dalam ruangan harus diatur oleh hukum. Atau tidak, saya tidak setuju merokok di dalam ruangan harus diatur oleh hukum. Atau Anda berada di tengah-tengah, boleh juga. Tapi intinya, Anda harus mempunyai tempat, mempunyai posisi di mana Anda berdiri. Karena itu akan menentukan langkah selanjutnya apa yang akan Anda jawab. Yang kedua adalah R, atau reason. Di R ini, Anda harus memberikan alasan kenapa Anda memilih point of view atau posisi seperti itu. Misalnya, di awal tadi Anda memilih posisi, ya, saya setuju, merokok di dalam ruangan harus diatur oleh hukum. Alasannya adalah karena hanya hukum yang dapat memastikan perokok tidak merokok di dalam ruangan. Hukum memiliki mekanisme sanksi misalnya. Sanksi itu dapat memberikan efek jera terhadap orang-orang yang melakukan tetap merokok di dalam ruangan. Begitu juga hukum menyediakan mekanisme pemulihan. Pemulihan bagi mereka yang menjadi korban dari atau yang menderita sakit akibat adanya merokok di dalam ruangan. Intinya, Anda harus menyediakan atau menyebutkan alasan kenapa Anda memilih posisi seperti itu. Setelah Anda memiliki posisi dan Anda sudah mengutarakan alasan Anda, langkah selanjutnya Anda harus punya E-nya. Apa itu? E-nya adalah example. Anda memberikan contoh bagaimana hukum bekerja untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran terhadap merokok di dalam ruangan dapat dilakukan. Bagaimana hukum memberikan efek jera sehingga jumlah perokok atau jumlah penderita akibat rokok di dalam ruangan menjadi turun. Contoh-contoh ini atau example bisa Anda dapatkan melalui pembahasan atau analisa terhadap peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan atau data dan fakta lainnya yang mendukung alasan atau reason Anda. Intinya, Anda harus memberikan contoh, example, bagaimana misalnya hukum itu bekerja sehingga memastikan perokok dalam ruangan tidak terjadi. Nah, Anda sudah mempunyai P, punya R, dan punya E. Sekarang yang terakhir, Anda harus menentukan S. S itu apa? S adalah summary atau conclusion, sama dengan yang di IREC. Setiap argumentasi tentu punya conclusion. Anda punya akhir. Bagaimana Anda merangkum semua jawaban Anda menjadi dalam satu kalimat statement yang membuat seluruh argumentasi Anda di sebelumnya menjadi lebih mudah dibaca. Summary ini bisa
seringkali dimulai dengan kata dengan demikian atau oleh karena itu. Ini kata hubung yang tepat sehingga rangkaian dari P, R, E, dan S-nya nanti menjadi lebih baik untuk atau lebih mudah dibaca. Kembali ke contoh merokok di dalam ruangan. Anda memulainya dengan sehingga atau dengan demikian. Merokok di dalam ruangan harusnya diatur oleh hukum. Karena hukum dapat memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera dan memberikan perlindungan bagi korban dari perokok di dalam ruangan. Itu tadi metode PRES yang dapat membantu Anda dalam menjawab soal-soal esai dalam ujian UAS maupun UTS di Fakultas Hukum yang memudahkan Anda untuk menyusun argumentasi secara baik dan benar. Selamat mengerjakan soal-soal UAS, selamat mengikuti ujian, selamat belajar, semoga sukses dalam langkah-langkah Anda selanjutnya di Fakultas Hukum. Sampai jumpa lagi.